Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin at-thahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dapat melanjutkan kajian kita, rutinitas kita ngaji kitab atau risalah yang dikarang, yang disusun oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebuah risalah kecil yang berjudul Risalah At-Tauhidiyah, sebuah risalah kecil yang berisi tentang kandungan-kandungan, inti-inti, jauhar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang muqaddimah, juga sudah membahas tentang kewajiban bagi setiap orang mukallaf, yakni wajib untuk mengetahui, untuk meyakini secara mantap tanpa ada keraguan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Karena Allah adalah yang menciptakan kita, maka Allah adalah yang memiliki kita. Karena Allah yang memiliki kita, maka Allah berhak untuk mengatur kita. Dan di antara aturan yang diberikan oleh Allah adalah mewajibkan makhluknya untuk menyembahnya. Maka kita wajib untuk memenuhi apa yang menjadi perintahnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab tersebut sampai pada qaulul muallif wajibul wujudi bidzatihi ilahirihi. Namun sebelum kita melanjutkan, ada satu hal yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah dakwahku, ini adalah ajaranku, ad'u ilallahi, yang mana dengan dakwah ini aku mengajak kalian semua, mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin. Ad'u ilallahi ala basiratin ay bihujjatin wadihatin, dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Dalam ayat ini menggunakan kalimat ala basiratin, jadi seakan-akan dalil-dalil atau bukti-bukti tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bagaikan sesuatu yang nampak terlihat oleh mata, yang nampak terlihat oleh mata sangat jelas. Tidak ada satupun orang yang tidak melihatnya atau tidak mampu melihatnya. Nah, ini dari ayat ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu pasti bimujawwazatil akli. Innama ja'a asy-syar'u bimujawwazatil akli. Syariat itu datang dibawa oleh Nabi Muhammad itu pasti dapat diterima oleh akal. Pasti akal kita, akal manusia akan menerimanya, tidak mungkin tertolak oleh akal. Nah, itu yang dimaksud ala basiratin. Jadi sangat jelasnya, sehingga seperti sesuatu yang sangat nampak, yang bisa terlihat oleh mata. Karena memang akal kita, akal manusia, jika memang masih murni akalnya, artinya masih murni, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang sesat, tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu yang menyesatkan, ini pasti akan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada orang yang tidak menerima, itu bukan karena tidak masuk akalnya, bukan karena akalnya yang tidak menerima, tapi hawa nafsunya yang menghalangi akalnya untuk menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal yang sehat,
diberikan akal yang murni, yang dengan akal ini kita mampu menerima ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Wajibul wujudi bidzatihi. Utawi Allah iku wajibul wujudi, zat kang wajib wujude, zat kang wajib anane, bidzatihi kelawan zate Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan penjelasan sebelumnya. Dikatakan atau dijelaskan sebelumnya bahwa Allah adalah zat yang maha suci dari istri, zat yang maha suci dari memiliki anak. Kemudian sekarang dilanjutkan, Allah adalah zat yang wajib wujudnya. Artinya wajib di sini adalah wajib akli. Akal pasti akan menetapkan wujudnya Allah. Akal akan memustahilkan apabila Allah tidak ada. Akal tidak akan menerima. Sebaliknya, akal pasti akan menerima dan membenarkan jika Allah itu wujud bidzatihi, dan wujudnya Allah itu bidzatihi. Artinya bidzatihi, wujudnya Allah bukan karena diwujudkan oleh pihak lain. Tidak sebagaimana makhluk, tidak sebagaimana kita. Kita ini wujud di alam dunia ini karena memang ada yang mewujudkan. Nah, siapa yang mewujudkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga alam-alam yang lain, begitu juga yang lain. Manusia, jin, malaikat, langit, bumi, ini semuanya ada yang mewujudkan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat dalam satu ayat dalam Al-Quran dikatakan bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami nampakkan, akan kami perlihatkan di ufuk, di alam semesta, wa fi anfusihim, juga di dalam diri mereka, para manusia, para makhluk, para manusia dan jin, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa hanyalah Allah yang maha al-haq. Al-haq di sini maknanya adalah ats-tsabitul wujud, zat yang tetap wujudnya, zat yang wujudnya tidak ada satupun orang yang akan mengingkarinya. Itu yang dimaksud al-haqqu. Jadi kalau kita merenung, kalau kita berpikir untuk beristidlal, untuk mencari pembuktian bahwa Allah itu adalah zat yang maha wujud, ini kita berpikir, kita tahu bahwa kita itu dulunya tidak ada. Ada yang lahirnya tahun 90-an, ada yang lahirnya tahun 80-an, ada yang lahirnya tahun 2000-an. Sebelum kita lahir, di mana kita? Kita tidak wujud, kita belum wujud. Begitu pula orang tua kita, dulunya tidak ada menjadi ada. Begitu pula alam semesta ini. Selama apapun umur alam ini, setua apapun pasti memiliki permulaan, walaupun kita tidak mengetahui. Dan sesuatu yang memiliki permulaan pasti ada yang menjadikannya wujud, ada yang menentukannya sehingga menjadi wujud. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Para ulama mengatakan begini, kullu ma kana ba'da alam yakun la budda lahu min mukawwinin kawwanahu. Segala sesuatu yang ada tetapi ba'da alam yakun, sebelum tidak ada. Ya, jadi sesuatu yang sekarang itu ada tetapi sebelumnya tidak ada. Itu pasti la budda lahu min mukawwinin kawwanahu. Itu pasti ada pihak lain
yang menjadikannya wujud. Karena tidak mungkin sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini keberadaannya muncul secara kebetulan atau muncul sendiri atau wujud sendiri, ini nggak mungkin. Akal kita akan memustahilkan. Tidak mungkin ada sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada tanpa ada campur tangan atau tanpa ada pihak lain yang menjadikannya wujud. Tanpa ada pihak lain yang menjadikannya wujud. Karena apa? Karena antara wujud atau tidak wujudnya sesuatu ini dua hal yang mutasawiyani, dua hal yang sama-sama imbangnya. Contoh Zaid atau contoh alam ini, bumi. Bumi ini antara wujud dan tidak wujudnya ini sama-sama 50-50. Bisa wujud, bisa juga tidak wujud. Kemudian ketika bumi ini kemudian menjadi wujud, maka berarti apa? Kemungkinan wujudnya lebih besar daripada kemungkinan tidak wujudnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, siapa yang menjadikan kemungkinan wujudnya lebih besar daripada kemungkinan tidak wujudnya? Enggak mungkin ada sebuah ibaratnya timbangan yang satu jompleng sendiri. Ya, tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menentukannya. Pasti ada pihak lain yang menjadikannya unggul daripada kemungkinan yang satunya. Nah, dan ini kalau kita renungi, kalau kita telusuri dengan berbagai kemungkinan yang ada, hanya satu kemungkinan yang tidak terbantahkan. Apa itu? Yaitu kemungkinan bahwa yang mewujudkan kita, yang mewujudkan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kebetulan, bukan juga makhluk lain yang sebelumnya. Nah, contoh kita misalkan lahir wujud, siapa yang mewujudkan? Orang tua. Ini orang tua nggak bisa mewujudkan kita. Buktinya apa? Ketika kita di dalam kandungan, apakah orang tua tahu jenis kelamin kita? Baru berumur 2 bulan, baru berumur 3 bulan dalam kandungan, apakah orang tua tahu? Tentu tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagaimana mungkin bisa mewujudkan? Karena syarat mewujudkan itu harus mengetahui apa yang akan diwujudkan. Tidak mungkin ketika tidak tahu apa yang akan diwujudkan, lah kok bisa menciptakan. Jadi syarat menciptakan sesuatu ini harus tahu apa yang akan diciptakan. Kalau jenis kelamin saja tidak tahu, maka bagaimana mungkin orang tua mampu menciptakan kita? Jadi orang tua itu hanya sebagai wasilah saja, hanya sebagai sabab saja atas wujudnya kita, dilahirkannya kita. Jadi setelah kita memahami bahwa ternyata wujudnya alam semesta ini termasuk kita, itu wujudnya bi ghairihi, bukan bidzatihi. Wujudnya karena ada yang mewujudkan. Ya, karena ada yang mewujudkan. Dan siapa yang mewujudkan itu? Yang mewujudkan itu adalah zat yang maha kuasa, yang maha mengetahui segalanya, yang maha sempurna, yang oleh Nabi, kita mendengar dari Nabi, nama zat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengenal namanya itu karena kita mendengar dari Nabi, min thoriqil anbiya. Ya, seandainya kita tidak mendengar siapa nama zat itu, ya kita nggak tahu. Yang jelas kita meyakini bahwa ada zat yang maha sempurna, zat yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang mengatur alam ini, yang mewujudkan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Itu penjelasan wajibul wujudi bidzatihi. Bila iftitahin liwujudihi, bila iftitahin kelawan tanpa kawitan, liwujudihi kadue wujude Allah Ta'ala, wala nihayata lan ora ono pungkasan iku maujud li baqaihi kaduwe langgenge Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu wajib wujudnya. Kemudian Allah itu wujudnya bila iftitahin li wujudihi, tidak mengalami permulaan pada wujudnya. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nihayata li baqaihi,
juga tidak ada batas atau akhiran atas wujudnya Allah. Jadi Allah itu wujudnya tidak bermula juga tidak berakhiran. Nah, itu yang dimaksud bila iftitahin li wujudihi wala nihayata li baqaihi. Ini sama dengan kalau kita menyebut Allah dengan sifat Al-Qadim dan Al-Baqi. Jadi Al-Qadim artinya zat yang maha dahulu yang tidak memiliki permulaan. Kemudian Al-Baqi artinya zat yang maha abadi yang tidak memiliki akhiran. Dalil nakli yang bisa kita ambil dari Al-Quran diantaranya adalah sebuah ayat yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu, dialah zat yang maha awal, wal akhiru, zat dan zat yang maha akhir. Awal di sini maksudnya adalah awal azali, artinya tidak memiliki permulaan pada wujudnya. Para ulama ahli balaghah menyebutkan bahwa ketika sebuah susunan mubtada khobar, mubtada berupa isim ma'rifat, kemudian khobarnya juga berupa isim ma'rifat, ya, seperti dalam ayat ini huwa dan al-awwal. Ini huwa isim domir itu salah satu isim ma'rifat. Kemudian al-awwal juga isim ma'rifat. Ini yadullu alal hasri, menunjukkan hasr. Hasr itu pembatasan hukum pada mahkum alaih. Kalau dalam istilah nahwunya itu pembatasan hukum pada mahkum alaih. Artinya apa? Makna dari huwal awal adalah begini: hanyalah Allah yang maha awal, hanyalah Allah yang maha dahulu, tidak ada selain Allah yang maha dahulu. Itu yang dimaksud makna hasr. Jadi hanyalah Allah yang maha dahulu dan hanyalah Allah yang maha akhir, artinya maha abadi, yang tidak memiliki akhiran pada wujudnya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang wujud itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-maujudu, al-azaliyu, dan al-abadiyu. Sesuatu yang wujud, yang azali dan juga abadi. Azali itu istilah lain dari al-qadim atau al-awwal, yang wujudnya tidak bermula. Wujudnya tidak bermula juga tidak memiliki akhiran. Al-abadi, al-baqi, al-abadi, itu maknanya sama, tidak memiliki akhiran. Jadi tidak memiliki awalan juga tidak memiliki akhiran. Dan ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada yang sama dalam masalah ini, dalam hal ini, pembagian wujud yang pertama. Tidak memiliki awalan juga tidak memiliki akhiran. Yang kedua, sesuatu yang wujudnya bermula tetapi tidak memiliki akhiran. Jadi al-hadits, wujudnya memiliki permulaan tetapi la nihayatalahu, tidak memiliki akhiran, wujudnya tidak memiliki akhiran, jadi abadi. Dan ini berlaku bagi seperti surga, neraka, kemudian aras, kemudian arwahnya orang-orang mukmin, ya, ataupun orang-orang kafir nanti ketika kelak di akhirat ataupun di neraka. Itu abadi, tidak memiliki akhiran. Akan tetapi perbedaan antara qadimnya, antara abadinya surga neraka dan abadinya Allah, itu kalau abadinya surga neraka itu karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bidzatihi. Sedangkan abadinya Allah itu abadi bidzatihi, bukan karena diabadikan oleh pihak lain, itu Allah. Tapi kalau surga neraka itu sebenarnya mengalami fana, ya, secara akli, karena wujudnya memiliki permulaan, maka pasti akan mengalami fana, akan mengalami kerusakan, akan mengalami kepunahan. Tetapi karena Allah menghendaki
surga, neraka, juga penghuninya abadi, maka menjadi abadi. Jadi abadinya bukan bidzatihi, tetapi karena biibqaillah, karena diabadikan, dibakokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah sesuatu yang wujud, yang memiliki awalan, juga memiliki permulaan, juga memiliki akhiran. Akan mengalami fana, akan mengalami kerusakan. Ya, ini seperti alam semesta ini. Ya, kita manusia, jin, malaikat, langit, bumi, itu akan mengalami fana, akan mengalami rusak. Mustaghnin an kulli ma siwahu. Mustaghnin utawi Allah iku mustaghnin, zat kang semugi atau tidak membutuhkan, an kulli ma saking saben-saben perkara, siwahu kang saliyane Allah taala, wa muftakirun lan zat kang butuhaken ilaihi maring Allah apa kulluma saben-saben perkara, adahu kang saliyane Allah, qaimun kang jumeneng binafsihi kelawan kahanane Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat-sifat Allah yang wajib, yang harus dimiliki oleh Allah adalah mustaghnin an kulli ma siwahu. Allah adalah zat yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan, an kulli ma siwahu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya. Segala sesuatu yang selain Allah maksudnya adalah makhluknya. Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia itu bukan karena membutuhkan. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk berbuat kebaikan. Itu bukan karena ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada kebaikan yang kembali kepada Allah. Begitu pula ketika Allah melarang kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kekufuran, itu bukan karena Allah takut tidak disembah, takut dikufuri dan sebagainya, atau rugi. Tidak. Itu semata-mata karena memang kehendak Allah. Jadi jangan dipahami ini kalau manusia enggak sholat nanti Allah rugi. Kalau manusia sholat semuanya Allah untung. Ya, ini tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita beribadah? Lalu kenapa Allah melarang kita melakukan kemaksiatan? Yaitu semata-mata karena memang Allah menghendaki demikian. Bukan karena alasan-alasan yang menguntungkan kepada Allah, atau Allah takut rugi atau sebagainya. Tidak. Dalam Quran disebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita membantah, ya, tidak boleh kita bertanya. Maksudnya bertanya itu bertanya secara ingkar, protes, atau membantah apa-apa yang Allah tentukan, apa-apa yang Allah ciptakan. Wahum yus'alun, dan justru kitalah makhluk manusia dan jin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ada orang masih kecil, belum balik, ini kan belum punya dosa, tapi dilalah punya musibah yang sangat besar, punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, orang tuanya meninggal, tidak punya harta apapun, punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ini jangan kemudian kita mengatakan, inallah nggak adil ini, anak masih kecil sudah diberi bermacam-macam cobaan padahal belum punya dosa. Ya, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ataupun hewan binatang, ini kan nggak punya dosa itu, karena memang tidak punya akal, karena memang bukan mukallaf. Hewan atau binatang mengalami musibah, mengalami kemalangan, mengalami sakit, kesakitan atau yang lain, tidak boleh kita mengatakan Allah nggak adil ini, wong nggak punya dosa kok diberi azab, diberi siksa, diberi cobaan dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh kita katakan seperti itu. Kalaupun kita menanyakan atau introspeksi,
evaluasi, untuk mengetahui hikmahnya itu boleh-boleh saja. Jadi kita merenung, kita bertadabbur, kenapa kita mendapat cobaan seperti ini? Kenapa ada orang masih kecil tapi kok dapat musibah banyak sekali? Kenapa ada orang kafir tidak menyembah Allah tetapi rezekinya lancar? Ya. Dalam rangka untuk lil istiksyaf, untuk mencari tahu hikmah di balik itu. Nah, itu boleh-boleh saja. Bahkan itu baik. Tapi kalau tujuannya untuk membantah kehendak Allah, untuk tidak menerima apa yang Allah tentukan, nah ini berbahaya. Ini dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Jadi sekali lagi makna dari mustaghnin an kulli ma siwahu adalah Allah tidak membutuhkan kepada selain Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Dan Allah adalah zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya, oleh segala sesuatu selain Allah, artinya adalah makhluknya. Karena tanpa Allah mewujudkan kita nggak akan wujud. Ya, wujudnya saja kita butuh kepada Allah, apalagi yang lain. Rezeki kita, mata pencaharian kita, setiap hari kita bernafas, setiap hari kita jantung kita berdetak dan seterusnya, itu karena Allah. Dan kita membutuhkan Allah untuk semua itu. Tanpa Allah menentukan itu, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak wujud di alam semesta ini, di alam dunia ini. Qaimun binafsihi. Qaimun binafsihi ini adalah juga sama dengan dengan lafaz yang sebelumnya. Biasanya kita memaknai qaimun binafsihi berdiri sendiri. Biasanya seperti itu ya. Memang itu secara tekstual benar ya. Cuman yang lebih pas makna qaimun binafsihi adalah tadi yang di atas. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Justru selainnya lah yang membutuhkan kepada Allah. Itu makna qaimun binafsihi, atau biasanya kalau kita baca-baca pujian kita menyebutnya dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi, ilmu akidah itu sangat penting. Kita harus betul-betul mengenali mana akidah yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan mana yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dengan memahami, dengan mempelajari ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.